Ini kan jahat sekali, ini terlalu. Maka kalau kita tidak marah, ya, sungguh akan diragukan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, baginda Nabi itu pernah mendengarkan satu berita tentang adanya seorang laki-laki yang membunuh istrinya. Karena istrinya ini ya, tidak pernah berhenti untuk menghina baginda Nabi. Mulutnya terus mencaci baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembunuhan suami terhadap istrinya ini didengar oleh baginda Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ala ishadu, saksikan, anna damaha hadarun. Saksikan bahwa sesungguhnya darah wanita itu adalah sia-sia. Artinya darah itu adalah darah yang tidak bisa dituntut. Artinya Nabi menghalalkan itu. Hadirin masyrul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani kenabian dan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah salah satu rukun atau bagian yang paling penting dalam beragama ini. Mengimani kerasulan dan kenabian beliau, mentaati apapun yang menjadi perintah beliau, apapun yang menjadi sunnah-sunnah beliau adalah bagian dari kewajiban yang paling besar dalam beragama ini. Demikian mulianya baginda Nabi kita ini, ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak membedakan ketaatan manusia kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kedua ketaatan ini, yaitu kepada Allah dan kepada Rasulnya, Allah sertakan perintah untuk mentaati, dan di situ mengartikan bahwa sesungguhnya ketaatan itu adalah tanpa syarat. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya adalah tanpa syarat dan tidak dibedakan, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan satu kalimat yang berikutnya, wa ulil amri minkum, Allah tidak sertakan kata ati'u di situ. Artinya adalah kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya adalah satu keharusan dengan merupakan satu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, tetapi ketaatan kepada ulil amri, ketaatan kepada pemimpin itu adalah bergantung kepada ketaatan pemimpin itu kepada Allah dan Rasulnya. Baginda Nabi mengatakan, la ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Innama ta'atu, sesungguhnya ketaatan itu fil ma'ruf, hanya untuk kebaikan saja, hanya untuk yang ma'ruf saja. Begitu mulianya baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga apapun yang menjadi ucapan beliau, apapun yang menjadi perbuatan dan perilaku beliau, dan apapun izin yang beliau berikan kepada para sahabat, itu adalah sumber-sumber hukum dalam agama ini setelah Al-Quranul Karim. Sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Ma'udhifa ila Nabi SAW fi qawlihi wa fi'lihi wa takririhi. Apapun yang disandarkan kepada Nabi dalam hal ucapan-ucapan beliau, dalam hal perbuatan-perbuatan beliau, dan dalam hal persetujuan beliau kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat, itulah yang disebut dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi adalah orang yang sangat mulia. Tidak hanya sekedar mengimani, bahkan kita pun diperintahkan untuk mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada apapun yang kita miliki di dunia ini. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian, tidak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian dibanding harta-harta kalian, dibanding keluarga kalian, dan dibanding seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dalam redaksi yang lain dikatakan min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian dibanding kecintaan kalian kepada ayah kalian, kepada anak-anak kalian, dan kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW harus melebihi kecintaan kita terhadap apapun yang kita miliki di dunia ini, termasuk diri kita sendiri.
Kecintaan kepada diri kita tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Diri kita, nyawa kita, apapun yang kita miliki tidak ada artinya dibanding keimanan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bukan hanya sekedar mengimani beliau, bukan hanya kemudian sekedar mencintai beliau melebihi apapun yang kita miliki, tapi menjadi bagian pula dari kewajiban kita adalah menjaga kehormatan dan kemuliaan marwah beliau. Maka sungguh orang-orang yang tidak marah ketika nabinya dihina, mereka belum tentu dihukumi sebagai muslim nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya serta agama ini tidak akan berkurang kemuliaannya meskipun dia dihina. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti apa itu akidah dan apa itu syariat. Dalam agama ini ada akidah dan ada syariat. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, zat yang maha mulia dengan segala kesempurnaannya. Kemudian mengimani bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia, orang yang maksum, orang yang tidak pernah bersalah dan tidak akan berkurang pula kemuliaannya ketika dihina. Itu semua adalah persoalan akidah. Tapi membela kehormatan beliau, membela kemuliaan beliau, membela marwah beliau, itu adalah bagian dari syariat, bagian dari kewajiban kita dalam beragama ini. Maka sungguh terlalu ketika ada orang-orang yang mengaku muslim, kemudian mereka justru membela penghinaan kepada Nabi. Kita tahulah apa yang hari ini menjadi bahan pembicaraan kita di tengah-tengah masyarakat, baik itu di media-media nasional maupun di media-media sosial. Terlalu jahat sekali mereka menempelkan nama Muhammad yang kita tahu dan semua orang tahu bahwa itu adalah orang yang kita muliakan dengan minuman keras. Mereka tahu bahwa Islam dan nabinya sangat mengharamkan minuman keras itu. Dalam Islam minuman keras itu adalah umul khaba'is. Baginda Nabi mengatakan demikian, umul khaba'is, induk dari segala kejahatan. Karena ketika seseorang rusak akalnya karena minuman keras, maka dia bisa melakukan apapun. Dia bisa melakukan pembegalan, dia bisa melakukan korupsi, dia bisa melakukan perzinahan, dia bisa membunuh. Maka Nabi mengatakan bahwa minuman keras itu adalah umul khaba'is, induk dari segala kejahatan. Maka sungguh sangat terlalu dan sungguh sangat jahat ketika kemudian nama baginda Nabi besar yang mulia ini kemudian ditempelkan dengan minuman keras sebagai bagian dari promo mereka. Siapa yang bernama Muhammad maka mereka akan mendapatkan minuman keras. Ini kan jahat sekali, ini terlalu. Maka kalau kita tidak marah, ya, sungguh akan diragukan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi itu pernah mendengarkan satu berita tentang adanya seorang laki-laki yang membunuh istrinya. Karena istrinya ini ya, tidak pernah berhenti untuk menghina baginda Nabi. Mulutnya terus mencaci baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembunuhan suami terhadap istrinya ini didengar oleh baginda Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ala ishadu, saksikan anna damaha hadarun. Saksikan bahwa sesungguhnya darah wanita itu adalah sia-sia. Artinya darah itu adalah darah yang tidak bisa dituntut. Artinya Nabi menghalalkan itu. Nabi menghalalkan ya, pembunuhan seorang suami terhadap istrinya yang kerap dan sering sekali mencaci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini artinya adalah bahwa kalau dalam hukum Islam, orang yang menghina baginda Nabi itu adalah hukumannya mati, tidak ada lain. Dalam hukum Islam. Ya. Dan orang-orang yang tidak marah, Imam Syafi'i mengatakan mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bagaikan keledai. Ya. Man istidubah, ya. Barang siapa dibuat marah, walam yakhdab, dan dia tidak marah, fahuwa himar, dia adalah keledai. Demikian yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Maka Buya Hamka rahimahumullah pun mengatakan, jika kamu tidak marah ketika agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Jadi marah atas penghinaan kepada baginda Nabi adalah satu kewajiban. Dan itu adalah bagian dari kesempurnaan iman kita. Nabi mengatakan, man ahabbalillah wa baghadalillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa cinta karena Allah dan barang siapa benci karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Jadi hadirin masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak bisa mengerti ya ketika ada orang-orang yang tidak marah ketika nabinya dihina. Ya, kemarahan itu tidak harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan fisik.
Ya, karena memang kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kekuasaan ya, untuk menindak orang-orang yang menghina baginda Nabi. Karena penghinaan terhadap Nabi, penghinaan terhadap kitab suci kita, penghinaan terhadap agama kita ini memang seolah-olah tidak pernah berhenti. Ya, penghinaan terhadap Quran kan tidak pernah berhenti. Penghinaan terhadap ajaran-ajaran Islam tidak pernah berhenti. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam ya, terhadap orang-orang yang menista baginda Nabi. Alladzina yu'dzuna Rasulullah. Barang siapa menyakiti Rasulullah, barang siapa menghina, menista ya, Rasul kami, Allah mengatakan falahum adzabun alim. Maka dia akan merasakan azab yang sangat pedih. Kalau dia mengaku muslim, sesungguhnya dia sudah keluar dari Islam. Kalau kemudian dia adalah tidak beragama Islam, maka sesungguhnya dia akan menempati neraka yang sangat-sangat berat ya, azabnya. Ya, maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hati kita ini pun nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kemarahan itu tidak harus diwujudkan dalam perbuatan fisik, karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika adaful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian, dengan kekuasaan kalian kalau kalian punya. Tapi jika kalian tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan kalian, nasihati mereka. Ya. Kemarahan ditunjukkan dengan kata-kata kita, ya, menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita adalah bagian dari kaum muslimin yang terus-menerus berusaha untuk memperjuangkan kemuliaan dan kehormatan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan hari ini pun kita masih bisa sebenarnya bicara, ya. Kecuali kita tidak bisa bicara, maka kemarahan itu barulah boleh ada di dalam hati kita. Karena Nabi kemudian mengatakan fa'ilam yastati fabiqalbihi. Jika kalian sudah tidak bisa marah dengan tangan kalian, kalian tidak bisa marah dengan nasihat, mereka sudah tidak bisa lagi dinasehati, paling tidak hati kita ini tidak boleh ridho. Hati kita ini harus marah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan dzalika ad'aful iman. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kemarahan kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW akan menjadi hujah bahwa kita adalah bagian dari umat beliau, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak rela, kita adalah orang-orang yang tidak ikhlas, kita orang-orang yang tidak ridho, kita orang-orang yang marah ketika baginda Nabi dihina. Barakallahu wa lakum bil Qur'an.